Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahrumu lan haram bil haidi kalawan sebab haid, wa nifasi lan sebab nifas. Dengan sebab haid dan nifas haram thamaniyatu asya'a opo walu piro-piro perkara. Ada 8 yang haram bagi wanita haid dan wanita nifas. Yang pertama as-sholatu, yang pertama sholat. Sholat baik sholat fardu atau sholat sunnah. Begitu juga sujud, baik sujud tilawah atau sujud syukur. Yang kedua wassaumu, dan puasa, baik puasa wajib atau puasa sunnah. Puasa wajib seperti puasa di bulan Ramadan atau puasa wajib puasa nazar. Contohnya Mas Rasha orang tuanya punya nazar, kalau anak saya juara 1 se-Kabupaten Sidoarjo, maka saya bernadar puasa selama 1 atau 3 hari. Itu namanya puasa wajib. Paham ya? Jadi wajib itu kalau puasa Ramadan dan puasa nadar. Kalau sholat wajib, sholat maktubah, sholat Jumat bagi laki-laki, dan juga sholat nadar, punya nadar. Kalau nilai saya paling baik satu keluarga umpamanya, maka punya nadar untuk sholat, maka itu wajib. Yang ketiga wa qiraatul Quran, dan membaca Al-Quran. Gak boleh wanita yang sedang udzur membaca Al-Quran. Kalau dia punya target karena faktor hafalan umpamanya, tiap hari harus nambah dan tiap hari harus mengulang yang telah dihafal, maka caranya harus ijra' fil qulbi, harus membacanya di dalam hati, bukan dengan lisan. Jadi Ustaz, saya punya target tiap hari harus nambah, tiap hari harus mengulang yang telah dihafal, maka caranya harus di dalam hati, bukan diucapkan. Kalau nggak punya hafalan, maka kalau dia harus setor umpamanya, bebas seperti yang sudah ada, sudah berjalan, setor membaca berjanji atau mungkin maulid dibai atau mungkin burdah dan yang lainnya. Yang penting bukan Al-Quran. Paham ya? Jadi yang nggak boleh kan kalau sampai diucapkan dengan lisan. Wa massul mushafi, dan menyentuh Al-Quran. Menyentuh Al-Quran. Wa hamluhu, dan membawa Al-Quran. Tidak boleh. Kecuali kalau memang Al-Quran itu akan terjadi bahaya. Contohnya Al-Quran mau jatuh ke tempat yang najis. Jadi Al-Quran mungkin ada renovasi kantor, rumah atau yang lainnya. Ternyata Al-Quran ini mau jatuh ke tempat sampah atau mau jatuh ke tempat yang memang tempat pembakaran atau mau jatuh ke sungai, maka nggak apa-apa langsung kita ambil atau membawanya. Itu namanya karena darurah. Dijelaskan illa idza khafa alaihi, kecuali khawatir bahaya. Contoh min gharakin, dari tenggelam, au harokin atau kebakaran, au najasatin atau najis, au ku'ihi fi yadi kafir, atau jatuh ke tangannya orang kafir. Wajib kita menyelamatkan walaupun dalam kondisi nifas, haid, dan juga junub umpamanya. Wajib kita selamatkan. Makanya dalam masalah jual beli ada syarat tambahan.
pembelinya harus Islam kalau memang dia penjual Al-Quran. Saya sebagai penjual Al-Quran, maka kalau memang calon pembeli itu non-muslim, kita nggak boleh menjualnya. Kenapa? Khawatir Al-Quran itu diinjak-injak, khawatir dibuat yang memang tidak layak, terus disobek-sobek, diinjak-injak sambil di video dan diviralkan. Makanya kalau jual Al-Quran atau yang lainnya harus tahu siapa calon pembelinya, karena kita harus menjaganya. Bahkan ini dalam kondisi haid, wanita nifas atau orang junub, entah itu laki-laki perempuan, harus menyelamatkan Al-Quran dari tangannya orang kafir, dari kebakaran, najis atau yang lainnya. Yang kelima, wadukhulul masjidih, dan masuk masjid. Masuk masjid. Kalau di Masjid Bahauddin yang biasa tempat ngaji itu namanya bukan masjid, tapi aula. Paham ya? Tapi aula. Sehingga seandainya para kaum ibu-ibu atau perempuan yang haid umpamanya, nggak apa-apa duduk di sana. Paham ya? Karena itu namanya bukan masjid. Ada masjid, ada serambi masjid. Namanya ruhbatul masjid serambi. Kalau serambi itu ada dua pendapat. Ada yang mengatakan fi hukmil masjid, hukumnya seperti masjid. Apa artinya? Artinya orang haid nggak boleh, orang junub nggak boleh, dan kita bisa niat iktikaf, dan kita boleh sholat tahiyatul masjid. Itu kalau serambi. Ada yang mengatakan kalau serambi itu bukan termasuk seperti hukumnya masjid. Cuman kalau yang di masjid itu, yang di depan itu yang kita ngaji, namanya bukan serambi katanya, tapi aula. Sehingga seperti tadi hukumnya, silahkan ngaji walaupun dalam kondisi haid atau yang lainnya. Dan kalau di situ kita tidak mendapat kesunahan sholat tahiyatul masjid, harus masuk ke dalam masjid. Masuk ke dalam masjid, sholat tahiyatul masjid, dan juga niat iktikaf. Kalau di situ enggak, kita tidak dianjurkan. Kenapa? Karena itu namanya bukan masjid, tapi aula. Yang tahu siapa? Yang tahu para sesepuh. Karena sesepuh mengumumkan itu namanya aula masjid, bukan serambi masjid. Paham ya? Wanita yang haid, nifas atau yang junub itu, laki-laki atau perempuan yang tidak boleh masuk masjid kalau memang khawatir ada tetesan darah. Paham ya? Tapi kalau memang dengan kecanggihan zaman seperti sekarang ini, aman umpamanya ya, dengan akhirnya aman, tidak sampai menetes, itu enggak apa-apa. Tapi hukumnya makruh. Paham ya? Jadi di sini yang enggak boleh itu in khofat talwisahu. Kalau khawatir talwisahu, mengotorkan masjid dengan tetesan darah tersebut. Tapi kalau memang aman, in aminah, kalau aman, tidak sampai menetes, tidak sampai jatuh, nggak apa-apa. Tapi hukumnya makruh. 3 hari yang lalu ada yang tanya ke saya kan, perempuan semua. Dia oleh suaminya akan mau berangkat umroh. Besok pokoknya tidak boleh masuk Masjidil Haram katanya kan. Alasannya karena dia haid umpamanya. Yang nggak boleh itu kalau memang khawatir ada yang menetes. Kalau diperkirakan aman, tidak sampai menetes, nggak apa-apa. Tapi hukumnya makruh. Cuma lumrahnya yang kita tahu, intinya orang haid nggak boleh di masjid. Nah, paham ya? Itu lumrahnya kan. Yang nggak boleh itu in khofat talwisahu. Kalau sampai khawatir mengotori masjid dengan tetesan darah tersebut. Kalau aman nggak apa-apa ini. Kalau aman tidak menjadi masalah, tapi hukumnya makruh. Nah ini harum al-dahul wa illam yujad talwis likillatidam.
Fa illam takhaf tawisahu bal aminatsu lam yahrum bal yukrahu lahu hinaidin. Jadi kalau memang diperkirakan aman, lam yahrum, tidak haram, bal yukrah, bahkan hukumnya makruh. Selanjutnya wat tawafu dan tawaf. Ini wat tawafu dan tawaf, wal wata'u dan berhubungan wata itu, wal wat'u dan berhubungan. Wata itu mana aslinya menginjak, menginjak. Paham ya? Wata itu mana aslinya menginjak. Pernah dengar Farhan? Belum. Menginjak dengan kaki itu wata mana aslinya? Dalam Fathul Mu'in, wa yukrahu hukumnya makruh. Wat'ul qabri, apa maknanya? Mosok berhubungan dengan kuburan? Hah? Makruh berhubungan dengan kuburan. Wa yukrahu wat'ul qabri birijlihi. Makruh, mosok terjemahnya wata' berhubungan, enggak kan? Tapi menginjak kuburan birijlihi dengan kakinya. Saya tujuannya ke makam yang sebelah sana, karena makam orang tua umpamanya. Maka hukum aslinya saya makruh menginjak kuburan ini, kecuali darurah. Artinya apa? Saya nggak mungkin nyampe ke tujuan makam orang tua dengan cara menginjak beberapa makam ini. Masa mau terbang? Ya, itu namanya darurah. Paham ya? Makna aslinya menginjak, tapi oleh ulama fikih digunakan kepada makna berhubungan. Wal istimta dan bersenang-senang. Bersenang-senang bima dengan anggota tubuh yang istrinya haid, yang suaminya maksa terus. Bersenang-senang bima dengan anggota tubuh bainas surrati yang berada di antara lutut, busar, bainas surrati yang berada di antara busar, warukbati dan lutut, tengah-tengah antara busar dan lutut. Haram hukumnya. Kenapa kok haram? Karena identik akan melakukan hubungan intim.